So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you. And as we met outside, as you get out of the automobile, we had a very important discussion on climate. The President said, "I'm cold." Ketika Bapak baru datang dan saya menyambut Bapak di mobil, ketika Bapak keluar kita sudah ada berbicara mengenai topik penting sekali dalam iklim, di mana Bapak mengatakan saya ini merasa dingin. Told him I could take care of that immediately. Dan saya mau cepat selesaikan hal itu. Welcome. Seberapakah pengaruh Indonesia di Timur Tengah ini, khususnya soal perang Israel dan Palestina? Kok bisanya usulan Presiden Indonesia tidak ditanggapi langsung oleh Presiden Amerika Joe Biden? Any role at the moment because Indonesia decided to isolate itself in this respect. Rumah sakit Indonesia digempur oleh pasukan Israel. Ini membuktikan bahwa Israel tidak takut dengan Indonesia. Padahal Indonesia sudah mewanti-wanti ke negara Israel jangan mencoba-coba menyerang rumah sakit Indonesia yang di Gaza. Namun apa yang terjadi? Israel tetap menyerang rumah sakit Indonesia. Kenapa Israel berani menyerang rumah sakit Indonesia? Karena Israel tahu bahwa Indonesia akan hanya mengutuk atau mengecam saja lewat media. Apakah dengan mengutuk Israel akan takut dengan Indonesia? I think that, to be honest, Indonesia doesn't really help the Palestinians. Just making statements, in my view, doesn't really help them too much. I think this is something that Indonesian people should know. That just making statements to the media is not foreign policy. Indonesia doesn't really help the Palestinians. Making statement to the media is not helping them. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Kalau Indonesia tuh memang katanya itu diperintahkan undang-undang, itu yang mesti dibikin gitu loh. Maksud aku bukan cuman menghimbau atau meminta negara oki, tolonglah. Kita itu negara besar, jangan cuman memohon ke sana kemari, gue ngeliatnya pusing. Israel menganggap Indonesia selama ini tidak begitu banyak membantu Palestina memperjuangkan kemerdekaan. Bagi negara Israel, Indonesia memperjuangkan Palestina merdeka itu hal yang sia-sia karena tidak ada efeknya sama sekali bagi negara Israel. Israel tidak takut dengan kecaman Indonesia. Israel hanya takut jika Indonesia berhasil menyatukan bangsa Arab bersatu untuk melawan negaranya dengan kekuatan militer. Namun, untuk saat ini, bangsa Arab lebih percaya ke negara Israel atau lebih pro ke negara Israel. Karena apa? Karena lebih diuntungkan oleh negara Israel. Bahkan saat Jokowi bertemu Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, Presiden Indonesia menyampaikan secara langsung pentingnya gencatan senjata segera dilakukan dan perang segera di-stop. Usulan itu tegas dari Presiden Indonesia. Usulan tegas dari Presiden Indonesia tidak ditanggapi langsung oleh Presiden Amerika yaitu Joe Biden. Joe Biden malah mengalihkan pembicaraan dan Presiden Jokowi mengungkap bahwa Joe Biden tidak menanggapi desakan soal gencatan senjata di Gaza. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you. And as we met outside, as you get out of the automobile, we had a very important discussion on climate. The President said, "I'm cold." Ketika Bapak baru datang dan saya menyambut Bapak di mobil, ketika Bapak keluar kita sudah ada berbicara mengenai topik penting sekali dalam iklim, di mana Bapak mengatakan saya ini merasa dingin.
told him I could take care of that immediately. Dan saya mau cepat selesaikan hal itu. Welcome. Seberapakah pengaruh Indonesia di Timur Tengah ini, khususnya soal perang Israel dan Palestina? Kok bisanya usulan Presiden Indonesia tidak ditanggapi langsung oleh Presiden Amerika Joe Biden? Apakah di mata Amerika, Indonesia ini tidak pengaruh soal perang di Timur Tengah? Saya menyampaikan secara langsung pentingnya gencatan senjata segera dilakukan. Dan yang ketiga, perang segera di-stop. Itu saya sampaikan secara tegas. Tanggapan Presiden Biden, Pak? Tanggapan Presiden Biden? Presiden Biden reaksinya seperti apa, Pak? Tidak menanggapi. Artinya apa itu, Pak? Tidak. Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan saya pastikan dicatat. Duta Besar Israel yang di Singapura mengatakan bahwa Indonesia tidak begitu banyak membantu Palestina selama ini. Menurut pandangan Duta Besar Israel, dengan hanya membuat pernyataan ke media, mengecam itu hal yang biasa bagi negara Israel. Dan menurut Israel, hanya mengecam saja tidak akan bisa memerdekakan Palestina. Memberi bantuan ke warga Gaza Palestina itu hal yang wajar, karena bukan hanya Indonesia saja yang memberi bantuan. Negara Barat semua mengirim bantuan ke warga Gaza. Namun perlu digarisbawahi, Amerika membantu warga Gaza bukan berarti membantu pasukan Hamas. Amerika dan negara Israel sepakat menghilangkan Hamas di wilayah Gaza sampai habis total. Kata Joe Biden, jika Hamas tidak dihabiskan secara total, maka Hamas akan menyerang lagi di suatu saat nanti. Bagi negara Israel, dukungan Indonesia ini tidak begitu pengaruh bagi negara Israel. Karena Indonesia mendukung Palestina itu mengandalkan bekerja sama dengan negara bangsa Arab di Timur Tengah. Jadi bagi Israel, dukungan Indonesia ke Palestina sia-sia karena negara bangsa Arab sendiri sudah berada di tangan Israel atau lebih pro ke Israel. Lalu bagaimana? Apakah Indonesia harus mengambil tindakan secara kekuatan militer sendiri untuk memerdekakan Palestina? Jika kita membantu Palestina bukan hanya mengecam saja, namun dengan kekuatan militer penuh ke Palestina, itu namanya mendeklarasikan perang terhadap negara Israel. Memerangi negara Israel dengan militer, ini sangat-sangat bahaya bagi negara kita sendiri. Apakah Indonesia siap dengan segala konsekuensinya? Yang jelas negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara barat lainnya akan lebih membela negara Israel. Negara besar lain yang berseberangan dengan barat hanya negara Rusia dan Cina. Rusia sudah berdarah-darah di Ukraina. Sedangkan negara Cina tentu saja lebih pragmatis dan realistis. Tidak mungkin negara Cina mau berkonflik dengan negara barat atau Amerika Serikat. Bahkan Cina tidak akan mau berperang dengan siapapun. Pertaruhannya ekonominya terlalu besar. Maunya negara Cina ini berbisnis. Kalau perang ekonomi jelas akan diladenin oleh negara Cina. Cina ini mengedepankan bukan perang militer, namun perang ekonomi. Kemudian, kalau Indonesia mengirim tentara ke Palestina, mereka mau dibekali dengan senjata apa? Karena sudah pasti, senjata yang dibeli dari Amerika Serikat dan Barat akan dilarang untuk digunakan melawan Israel. Mengirim senjata ke Palestina, Indonesia bisa dicap oleh negara Amerika bahwa Indonesia ini telah membantu Hamas yang diklaim oleh Amerika bahwa Hamas ini adalah teroris, yang mana Hamas ini dianggap teroris oleh negara Amerika Serikat. Dan yang menyerang Israel itu bukan tentara pemerintahan resmi Palestina, tapi dari fraksi kelompok anggota Hamas. Hamas ini sepenuhnya didukung oleh negara Iran, dan Presiden Palestina tidak bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas tersebut.